Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izul Rauf Alfansuri, NIM 213252662, pengajar di MTS Darul Huda Maya Tonatan Ponorogo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN 1 Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini, Selasa 27 Januari 2026, akan melaksanakan tugas akhir modul, yaitu uji kinerja pada siswa kelas 7 pelajaran akidah akhlak dengan tema Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semua sehat. Untuk mensyukuri kesehatan kita pada pagi hari ini, karena sehat itu sangat-sangat mahal, mari kita bersama-sama melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, akan dipimpin oleh Fahri. Silakan Fahri, berdoa dulu. Teman-teman, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk setelah ini meningkatkan kita cinta terhadap negara Republik Indonesia kita. Maka dari itu, sebelum nanti Bapak absensi dan melaksanakan kebersihan diri, dimohon kepada yang bertugas Yusuf untuk membacakan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia bahwa bukti kita cinta kepada NKRI ini. Kepada yang bertugas silakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia.
berkesenangan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelayanan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, setelah ini saya cek kehadiran anak-anak semuanya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Sudah masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Sebelum dimulai pelajaran, silakan berdiri dulu. Berdiri mulai. Silakan dicek kerapian kalian. Dari baju sudah dimasukkan apa belum? Dasi, songkok yang masih miring atau sebagainya silakan dirapikan terlebih dahulu. Ya? Sampai kanan kirinya sudah bersih? Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, langsung kita mulai. Untuk pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu memiliki banyak-banyak keteladanan karena mereka ataupun Nabi Sulaiman itu sendiri adalah nabinya Allah, orang pilihannya Allah. Apa yang kalian tahu tentang salah satu keteladanan Nabi Sulaiman? Bisa berbicara dengan Oh, dia dapat berbicara, bisa berbicara dengan dewa. Dan keteladanan yang lain masih banyak. Masih banyak. Dan kemarin juga sebelum pulang sudah saya sampaikan, sudah Bapak sampaikan bahwa untuk hari ini adalah pembelajarannya adalah tentang Asmaul Husna. Ya, ini tentang Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna, apa yang sudah kamu tahu tentang Asmaul Husna? Ada yang sudah tahu? Apa Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Itu adalah namanya Asmaul Husna. Nama-nama baik Allah. Ada yang tahu jumlahnya Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Nah, ada 99. Nah, dari itu nanti kita mempelajari Asmaul Husna, nama-nama baik Allah. Ini juga selaras dengan program pemerintah dan Menteri Pendidikan terkait nanti biasanya yang terjadi di sekitar kita adalah apa? Bully dengan mengatai nama-nama temannya yang lain atau bahkan ada kadang orang tua. Makanya kita belajar dengan Asmaul Husna, nama-nama baik Allah. Jadi kita nanti biar tidak sembrono dan tidak gampang menghina atau mengejek teman-temannya.
Nah, sebelum memasuki pelajaran kita harus tahu dulu pada bab ini nanti tujuannya apa toh? Tujuannya apa? Yang pertama adalah peserta didik mampu mengerti Asmaul Husna dengan sebagai nama-nama baik Allah atau nama-nama indah Allah. Terus yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dalil dan makna Asmaul Husna sebagai gerbang cinta kepada Allah. Yang nomor tiga, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku terpuji yang mencerminkan terhadap pengalaman Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang paling penting. Ada banyak anak-anak itu yang sudah paham sebenarnya tapi belum mampu mengamalkan. Makanya yang nomor tiga ini sangat penting, ini intinya di situ. Ketika sudah mengetahui harus kita praktekkan. Terus yang keempat adalah peserta didik mampu menganalisis dalil dan makna Asmaul Husna sebagai gerbang meraih cinta dan ridho dari Allah. Terus yang terakhir tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyimpulkan hasil tentang Asmaul Husna dalam bentuk lisan, tulisan ataupun perilaku sederhana. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini nanti kita setelah ini ada 3 video tentang Asmaul Husna. Nanti kamu saksikan, kamu amati, kamu simpulkan. Nanti setelah menyajikan video nanti Bapak kasih beberapa pertanyaan. Kita lihat dulu videonya. Ini tentang Asmaul Husna. Ini sama seperti kalian di sekolah. Biar dilihat Julian. Oh gitu ya. Enak aja. Juli pacarnya Amir tuh. Ayo anak-anak, segera berbaris. Dodo, segera masuk barisan. Cepat. Iya Pak Guru. Sudah. Baik, sebelum dimulai, akan Bapak absen dulu ya. Abdurrahman, Hadir Pak. Ahmad Fikri, Iya Pak. Hadir. Anita Linglung, Hadir Pak. Harum Sari, Hadir Pak. Kayak makanan Sari itu mah Arab. Anto Yulianto, mana Anto? Aku kemana ya dia? Kemana ya? Itu Anto. Apa sih? Kan bener itu Anto. Anto, ayo cepat masuk barisan. Iya Pak. Fikri Abdul Rojak, Abdul Rojak, Iya Pak Guru. cepat dijawab ya kalau Bapak panggil. Itu Pak, tukang gurunya garing-garing di rumah Yuli. Dodo belain Yuli apaan sih kamu Pak? Gak jelas. Wah, ke Papa. Pengertian kok. Pengertian apa? Jawab apa? Marah. Pada hari ini kita akan mencoba permainan khas Jakarta. Apa itu? Galasin. Namun sebelum kita mulai, tadi sewaktu Bapak absen, Bapak dengar ada di antara kalian yang mengolok-olok nama temannya. Siapa tadi yang mengolok-olok nama temannya?
setelah ini coba untuk mengetes kepahaman kalian. Nanti kita buat kelompok sesuai ini. Kelompoknya ada 4. Nanti saya beri Bapak lembar kerja siswa. Nanti kamu merenungkan, terus nanti presentasi ke depan. Nih, terkait dengan video ini tadi. Silakan. Ini silakan dirembukan. Dari ada 3 soal, nanti dipresentasikan ke depan. Silakan dirembukan terlebih dahulu. Sudah, kelompok 1 sudah, sambil menanti temannya nanti siapa kelompok 2 sudah dan kelompok 1 silakan presentasi dulu. Semuanya 4-4-nya. Yang lain mungkin menemani saja. Ke sini. Ke sini. Jadi silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dimulai dengan salam, terus dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang lain sambil mendengarkan. Yuk, silakan. Ini hasil diskusi dari kami. Nomor 1, mengapa kita harus mempelajari asmaul husna dalam pendidikan dengan itu? Karena asmaul husna kita dapat melakukan kegiatan terpuji setiap hari. Pada saat sekolah kita selalu diberi mimpi dan rezeki itu berubah usaha, maka dari itu kita harus selalu bersyukur. Ya, terima kasih Profesor. Silakan dulu. Setelah presentasi biar kita tambah semangat lagi, kita tepuk fokus dulu. Ya, kita tepuk fokus dulu. Konsentrasi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Selanjutnya, nah ini dari pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu bisa dari bahasa Arabnya adalah berasal dari asma dan al-husna. Al-asma'u yang berarti nama-nama dan al-husna yang berarti baik atau indah. Itu yang perlu kita pahami dari segi pengertiannya dan makna dari lafadznya. Terus Asmaul Husna sendiri sama seperti kamu tadi yang sudah kamu ketahui. Rata-rata kalian sudah tahu. Apalagi di pondok itu setiap malam kan kamu ketika jam malam itu kan tanda jam malam itu kan adalah disetelkan apa? Asmaul Husna. Nanti juga kita tontonkan video aslinya. Biasanya kamu dengar hanya suaranya, nanti kita ada video aslinya. Terus yang kedua adalah kita harus mengetahui jumlah Asmaul Husna itu sendiri. Asmaul Husna itu ada 99. Berarti 100 kurang 100 kurang 1. Itu yang kedua. Terus setiap nama menunjukkan sifat kesempurnaan Allah. Berarti apalagi jangan sampai ada nanti ditemukan atau insya Allah sekarang tidak ada lagi. Dulu mungkin masih ada. Jadi apa namanya? Mengolok-olok temannya dengan julukan padahal namanya adalah
diambil dari nama Asmaul Husna. Itu kan menunjukkan kesempurnaannya Allah. Makanya jangan sering main-main ataupun mengolok-olok temannya. Nah itu. Ini ada yang ditanyakan? Paham tentang pengertian jumlah dan pengertian secara umum bahwa Asmaul Husna itu adalah diambil dari sifat kesempurnaan Allah. Sudah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kita lanjutkan. Dalilnya. Tadi kan di tujuan pembelajaran ada dalilnya. Kamu juga harus minimal tahulah 1 atau 2 dalil tentang Asmaul Husna. Ya sudah ada di sini. Dalil Asmaul Husna itu sendiri berada pada Quran surat At-Taubah ayat 8 yang berbunyi Allahu la ilaha illa wa lahul asmaul husna. Dan di sini Asmaul Husna artinya apa? Allah itu tiada Tuhan selain Dia. Nah, tidak ada Allah selain Tuhan. Nah, baginya nama-nama terbaik. Jadi memang di Asmaul Husna itu adalah mencerminkan sifat-sifat dari Allah. Meskipun kita sendiri sekarang itu masih ada satirnya, ada penghalangnya. Nanti kita sudah tidak ada di dunia, nanti ketika amal kita baik, pasti satir itu dibuka dan kita bisa lihat Allah. Itu dari dalil Asmaul Husna dari ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 8. Mungkin dari pengertiannya ada yang ditanyakan? Tidak? Paham nggak? Tapi itu semua dari nama Allah, sifatnya Allah. Selanjutnya dari dalil dari hadisnya Rasulullah bersabda, Innallaha tis'atun wa tis'una isman mi'ata illa wahidan man asoha dakhalal jannah. Itu riwayat Bukhari Muslim. Artinya apa? Sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Subhanallah, cuma menghafal. Jadi memang kita di dunia itu sebenarnya dari awal sudah ditakdir untuk masuk surga. Tergantung kita sendiri, manusia yang menjalankan mau tidak diajak ke surga. Kadang kita malah cari jalan-jalan yang lain. Nah, itu. Nih dari hadis ini mungkin ada yang ditanyakan bahwa memang sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama. Jadi kesimpulannya adalah 100 kurang 1. Dan siapa menghafalkannya maka akan masuk surga. Ada yang ditanyakan tentang dalil ini mungkin. Nah, ini nanti juga minimal kalian juga harus tahu. Biar apa? Nanti ketika kalian kembali ke masyarakat mungkin ada yang menanyakan, ya harus kamu jawab. Selanjutnya bahasan. Nah ini contoh beberapa Asmaul Husna saja. Karena kita cuma satu pertemuan, nanti disambung pertemuan yang lain. Nanti ada 10 sebenarnya. Nanti dibagi menjadi 2 pertemuan. Yang pertama adalah Al-Aziz. Al-Aziz itu maknanya adalah perkasa. Jadi nopo kuat. Basa Jawa pun kuat. Perkoso. Ini untuk Al-Aziz. Ada Al-Basit yang memiliki makna melapangkan rezeki dan rahmat. Memiliki rahmat. Jadi melapangkan rezeki kita setiap hari itu sebenarnya diberi rezeki. Apa yang kamu ketahui tentang rezeki? Rezeki itu tidak hanya berupa uang. Kesehatan yang tadi kita mulai di awal pembelajaran semuanya sehat, alhamdulillah itu juga termasuk rezeki. Bayangkan saja ketika kita contoh kita diambil kesehatannya 1 saja, tidak mungkin sulit bernafas. Bisa dihitung berapa oksigen yang harus dimasukkan. Nah, itu termasuk rezeki. Makanya kita bayangkan kadang orang itu ketika sehat kadang lupa untuk bersyukur. Kamu harus mengisi muhasabah diri tentang pelajaran tadi tentang Asmaul Husna, dari apa yang kamu teladani dari Asmaul Husna yang telah diajarkan tadi. Ini refleksi cinta sesuai dengan kurikulum berbasis cinta. Ada
harus mengamalkan minimal yang sudah kita ajarkan hari ini, yang sudah kita belajar bersama tentang Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, dan Al-Rahman. Hanya jangan sampai nanti ada satu contoh yang dicontohnya seperti teman kamu di depan tadi, salah satu teman sering usil atau menjahili temannya, atau sering mungkin menganiaya atau bahkan yang sampai lebihan. Ya jangan sampai ada lagi. Apalagi di pondok kalian berbaur dengan orang banyak dan dari latar belakang yang berbeda-beda. Karena harus rukun. Ini yang sulit. Karena apa? Karena di pondok itu adalah kalian diibaratkan satu Indonesia itu kan berasal dari daerah-daerah. Ada yang dari Papua, ada yang Sulawesi, ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Jawa, ada Madura, Bali, dan juga ada semua. Insya Allah di pondok kita itu ada seluruh santri yang berasal dari Indonesia. Makanya mereka juga memiliki watak masing-masing. Makanya harus kita amalkan, kita praktekkan dari pembahasan hari ini. Ya sedikit-sedikit harus diubah, harus diamalkan, karena paling susah itu adalah mengamalkan. Mungkin sebelum diakhiri ada yang ditanyakan dari ini. Dapat kita simpulkan itu tadi, ketika kita mengamalkan apa yang sudah kita dapat, teorinya sudah kita dapat, kita mau mengamalkan, insya Allah hidup kita dengan teman-teman itu akan rukun, akan baik, akan berjalin dengan sangat baik. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang mungkin seperti di luar sana. Mungkin itu sebelum diakhiri nanti untuk PR untuk dikerjakan di halaman berapa ini? Ini nanti di halaman 12. Halaman 12 5 soal itu untuk pekerjaan rumah, pekerjaan di pondok, PP pekerjaan pondok. Nanti silakan dikerjakan. Pertemuan depan harapannya tidak ada alasan untuk tidak selesai. Mungkin itu ada yang ditanyakan? Ya. Dan untuk selain itu nanti berarti pertemuan akan datang melanjutkan pembahasan Asmaul Husna. Yang nomor 5 apa? Coba. Yang nomor 5 apa? Al-Baru. Terus nomor 6 Al-Fatah. Nomor 7 Al-Adid. Nomor 8 Al-Hayyu. Nomor 9 Al-Qayyum. Dan terakhir Al-Hakim. Itu untuk nanti pembahasan pertemuan akan datang. Karena nanti selain ada pekerjaan pondok atau PR, nanti juga dibaca terlebih dulu, dipahami materi-materi selanjutnya. Mungkin itu ada yang ditanyakan? Ya. Mari kita tutup pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.